Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, hal yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiratnya, karena limpahan rahmat serta karunia-Nya yang tiada terkira. Seandainya pun kita menghitung pasti tidak akan bisa. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita wujudkan di dalam bentuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita berusaha di dalam kehidupan kita untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, dalam kondisi apapun, dalam situasi yang bagaimana dan dimanapun kita berada. Insya Allah kalau hidup kita ini senantiasa dalam semangat yang seperti ini, dalam semangat taat, maka kita berharap hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan di dunia wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, kesuksesan hidup itu bisa diraih dengan berbagai jalan. Tapi ada cara yang beberapa ulama bersepakat. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia sampai di akhirat kelak, kita harus mendapatkan 3 ridho. Keridhoan yang harus kita dapat ini menjadi modal dasar kalau kita ingin mencapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Ridho yang pertama yang harus kita dapatkan yaitu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapat ridho itu harus ada syaratnya juga. Syarat yang pertama ya kita harus ridho bahwa Allah itu Tuhan kita. Sehingga Nabi senantiasa mengajarkan kita untuk mengungkapkan raditu billahi robba. Aku ridho Allah itu sebagai Tuhanku. Tetapi konsekuensi dari ridho bahwa Allah menjadi Tuhan kita itu adalah kita juga ridho terhadap syariatnya. Dan syariahnya yang kita kenal itu ya agama Islam ini. Maka raditu billahi robba itu harus berlanjut menjadi wabil islami dina. Kita juga harus itu bahwa Islam itu menjadi agama kita, jalan hidup kita. Dan konsekuensi dari Islam itu menjadi agama yang kita ridhoi, ya salah satunya kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang melalui sunnah-sunnahnya. Sehingga kita juga harus ridho bahwa Muhammad itulah Rasul kita. Sehingga yang diajarkan adalah raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inilah bekal yang paling utama yang harus kita dapatkan. Apapun yang kita kerjakan, mari kita berharapnya itu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu pangkalnya dari keridhoan kita juga. Kalau dalam bahasa Indonesia, di dalam kamus bahasa Indonesia, ridho itu artinya mengerjakan sesuatu tanpa ada tekanan, bahkan didasarkan atas pemahaman dan ketundukan. Sehingga ketika kita mengucapkan Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, kita ridho kepada ketiga ini, maka itu kita menyatakan diri kita itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Demikian juga apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul itu dengan pemahaman dan ketundukan. Kata kuncinya adalah paham dan tunduk. Jika kalau kita ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Ini yang menjadi kunci kesuksesan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Bahkan besok yang pertama kali ketika kita di alam kubur yang ditanyakan juga ketiga hal ini. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam surat Al-Bayyinah yang tadi awal khutbah saya bacakan, itu bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga besok itu adalah orang-orang yang saling meridhokan. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan akhir yang paling bahagia. Mereka itu adalah jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepadanya karena mereka juga ridho bahwa Allah sebagai Tuhannya. Ini syarat utama ya. Di dalam ayat lain bahwa iji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang-orang yang masuk surga itu mesti ridho dan diridhoi. Maka kunci supaya kita diridhoi oleh Allah ya, pertama kita harus ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka kita konsekuensinya harus ridho bahwa agama Islam adalah agama kita. Kalau kita ridho agama Islam sebagai agama kita, kuncinya kita harus ridho Nabi Muhammad menjadi Nabi dan utusannya. Syariahnya kita jalankan, larangannya kita jauhkan. Hadirin yang berbahagia, ridho yang kedua yang harus kita dapatkan yaitu ridho kedua orang tua kita. Bagaimanapun kita itu tidak mungkin ada di dunia kalau tidak ada ayah dan ibu kita. Bahkan ahli hikmah itu mengatakan orang tua itu tidak hanya ayah dan ibu kita, ada tiga yang namanya orang tua itu. Orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita itu ayah ibu kita. Orang tua yang mengajarkan kita yaitu guru-guru kita. Dan orang tua yang menikahkan kita yaitu mertua kita. Sehingga itu wajib kita berbakti kepada ketiganya. Itu kunci kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Bahkan Rasulullah mengatakan ridallahu biridha walidayhi wa suhtullah bi suhti walidayhi. Ridha Allah itu sangat tergantung keridhaan ayah ibu kita. Demikian juga murkanya. Sehingga meskipun ayah ibu kita mungkin sudah tidak ada, kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepadanya dengan menyambung silaturahimnya, menemui janji-janjinya, menjalankan amanah-amanah yang belum sempat terlaksana. Inilah kewajiban kita. Yang paling utama juga mendoakan. Hadirin yang berbahagia, ridho yang ketiga itu adalah ridho pasangan hidup kita. Sehingga ada sebuah hadis mengatakan kalau seorang istri itu meninggal, suaminya ridho, maka ia berhak masuk surga dari pintu mana saja. Ini juga otomatis bagi kita, kalau kita ridho pasangan kita, insya Allah pasangan kita juga akan ridho pada kita. Sebaliknya kalau kita itu mengeluh, tidak terima,
bahkan membanding-bandingkan misalkan, itu awal dari bencana rumah tangga kita. Hadirin yang berbahagia, kalau ketiga ridho ini bisa kita dapatkan, saya kira kita tidak membutuhkan kebahagiaan dunia dan akhirat melebihi dari ketiganya. Karena yang namanya ridho itu, orang kalau sudah ridho, apapun yang diminta pasti akan diberikan. Apapun yang kita inginkan pasti akan dikabulkan. Ridho yang pertama, ridho Allah, konsekuensinya ridho kepada syariahnya, agama Islam, dan kepada Nabi. Yang kedua ridho orang tua kita. Yang ketiga ridho pasangan kita. Insya Allah ketiga ridho ini akan mengantarkan kita kebahagiaan di dini wa dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu astaghfiruhu innahu